Happy Sabbath to each one. Selamat Sabat untuk semua. Very nice to be on here with you guys again. Sangat bergembira boleh bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian semua pada saat ini. And Brother Jansen, good to see you again as well. Ya, terima kasih. Ya, good to see you again, Pastor. Yes, I enjoy the singing with all of the voices, you know. Ya, saya sangat menyenangi lagu spesial dengan suara-suara yang merdu yang barusan kita dengar. Yes, very beautiful. Well, greetings from the Caribbean. Salam dari di Karibia. We are in a hot time of the year over here. Kami berada dalam suasana, boleh bilang musim panas pada tahun ini. But we thank the Lord for everything. Tapi kami bersyukur berterima kasih untuk segala sesuatu kepada Tuhan. I'm sharing here the slide of the sermon I prepared for today. Saya akan bagikan presentasi saya pada Sabat ini. And I want to pray that the Lord may help us to understand and prepare for the end times. Iya, dan saya mau berdoa bagaimana supaya kita bersedia untuk menghadapi ini. I'd like to ask you to bow your heads as we have a word of prayer. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Our Father in heaven, we thank you for another Sabbath day. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas satu hari Sabat lagi bagi kami. And Lord, as we look at some Bible promises, we pray that our hearts may be joyful. Dan Tuhan, bila mana kami melihat beberapa janji-Mu di Alkitab, kami memohon supaya kami boleh bergembira menikmatinya. We live in perilous times, but you have told us to fear not. Kami berada di dalam masa-masa yang sukar, tetapi Kau menjanjikan supaya kami tidak khawatir, tidak perlu khawatir. And so, Lord, we ask your presence as we go into your word this morning. Dan Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu bila mana kami akan memulai khotbah ini. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Yesus, amin. Very good. So the Bible tells us that in the last days there will be perilous times. Saudara-saudara, jadi pada akhir zaman, pada akhir ini, Alkitab sudah menjelaskan bahwa kita akan menghadapi masa-masa kesukaran. And when you hear the word perilous, the word danger comes to mind, dangerous times. Bila mana kita mendengar kata sukar, maka yang datang pada kita adalah kata bahaya. But the word perilous here in 2 Timothy is followed by a list of things that doesn't seem dangerous at all. Jadi kata kesulitan di dalam 2 Timotius 3 ini akan diikuti dengan beberapa hal yang sangat jelas dikasih tahu. So we think about, earthquakes and hurricanes and so forth. Kita akan memikirkan bagaimana gempa bumi, kemudian bencana alam lainnya. But what makes the last days perilous? Apa yang akan menjadi masa-masa sukar di akhir-akhir ini? The Bible says, I'm going to read the verse now. It says, men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Oke, Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ya, ayat 1 sampai 5, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. So this is what makes the last days perilous, when people are like this. Nah, inilah yang membuat masa-masa sukar itu pada akhir zaman, ketika banyak manusia sudah
menjadi seperti yang disebutkan tadi. Let us continue. It says, unthankful, unholy, without natural affection, truce-breaking accusers. Jadi kita lanjutkan. Mereka tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. And what caught my attention here was, it says here there will be false accusers in the last days. Yang saya tangkap di sini adalah bagaimana orang itu akan menjadi pendakwah saudara-saudaranya. And the word there for false accusers in the Greek is diaboloi, or like the devil. Devilish. Jadi bahasa Yunaninya, orang yang menjelek-jelekkan orang adalah diaboloi, atau seperti setan, seperti iblis. Because the Bible says that the devil is the accuser of the brethren, and that word diaboloi means accuser. Karena di Alkitab disebutkan bahwa setan adalah pendakwah saudara-saudaranya, dan diaboloi itu adalah setan. And so we know that this is one of the 7 abominations that the Lord hates in the book of Proverbs, a lying tongue. Ini adalah 7 hal yang Tuhan sangat benci dalam Alkitab. It says they're incontinent, or no self-control, fierce, brutal, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, which means heady or proud, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Kita lanjutkan bagaimana keadaan pada akhir zaman masa-masa sukar itu. Dilanjutkan bahwa mereka tidak dapat mengekang diri, garang atau brutal, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang atau ceroboh, gegabah, berlagak tahu, padahal bengkak, memabukkan, bangga, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. And so this is what makes the last days perilous. Hal-hal inilah yang membuat kondisi pada akhir zaman semakin menyulitkan. There are signs of the last days, which are natural disasters and pestilence and so forth. Ada banyak tanda-tanda pada akhir zaman, bagaimana gempa bumi, bencana alam, dan bencana-bencana lainnya. But it's not hard for God to save his people from these or to protect them. That's easy for God. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil baginya untuk menyelamatkan umat-umatnya pada zaman itu. But when we reject God and his spirit doesn't dwell with us and we become like the list here in Timothy, then it's really perilous for us because God cannot protect us from that. Ya, tetapi bila mana kita menolak Tuhan dan berlaku seperti apa yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 ini, maka kita akan merasa bukan orang yang beruntung, atau kita akan merasa memang itu adalah masa-masa yang sukar. So there are different things that will happen that will be signs for us in the last days. Jadi ada beberapa hal yang akan menjadi tanda-tanda bagi kita pada akhir zaman. Of course, not only the moral degradation, but there will also be the signs that we are living in the last days. And we read that in Matthew chapter 24. Ya, bukan saja hanya penurunan moral yang akan kita lihat, dan beberapa tanda lainnya kita akan baca nanti di dalam Matius 24. Kita baca Matius 24 ayat 3-8. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun,
Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. So we see here that all of these things that will happen are the beginning of sorrows. Jadi kita sudah baca tadi bahwa hal-hal yang terjadi, yang tertulis tadi di situ adalah tanda-tanda awal bahwa masa-masa sukar itu akan terjadi. Ini baru tanda awal. So the question is, do we see these things happening? Jadi pertanyaan sekarang, saudara-saudara, apakah kita sudah lihat hal-hal ini terjadi sekarang? Do we see the moral condition that we read in Timothy today? Apakah kita lihat sudah terjadi penurunan moral yang kita baca di Timothy tadi? I think we can say yes. Yes, ya, kita bisa bilang iya. Do we have wars and rumors of wars today? Yes. Ya, kita juga bisa melihat ada deru perang dan kabar-kabar tentang perang, kan? But you know, there will be scoffers, the Bible says, who will come and say, yeah, but these things, they have always been. There's always been wars. There's always been famines, earthquakes. Ya, akan selalu ada orang yang mengatakan, iya, memang perang akan selalu terjadi. Gempa bumi juga terjadi. Kelaparan juga akan terjadi. Udah hal biasa. So what is the difference? Apa bedanya? They will become more frequent and widespread. Jadi akan datang lebih sering dan mewabah ke seluruh dunia. So let's look at a couple examples. We have wars today. Kita lihat beberapa peperangan yang terjadi akhir-akhir ini. So this picture, this wasn't from 10, 15 years ago. This was a few days ago. Ini gambar bukan dari 15 tahun yang lalu, tidak. Ini baru beberapa hari yang lalu di Gaza. There is a lot of war going on in our world today. Ya, ada banyak peperangan yang terjadi di dunia kita sekarang ini. This is happening now. This isn't last year, the year before. This is now. Ya, ini juga terjadi sekarang, bukan tahun lalu. Baru-baru ini terjadi. The Bible says there will be famines. Alkitab juga berkata bahwa akan terjadi apa? Wabah kelaparan. This picture was also taken very few days ago in Gaza. Gambar ini juga terjadi bukan tahun lalu, tetapi beberapa hari lalu. We have also famine in Ethiopia. Kita lihat juga ada wabah kelaparan di Ethiopia. Luar biasa. In Africa, there are pestilences. I think this is yellow fever. This year. Nah, ini juga di Afrika, wabah demam, ya, bencana penyakit demam. Ini peta-petanya. Predictions coming out this year, very sad forecast when it comes to lifestyle diseases like cancer. Ya, ini juga WHO memprediksikan tahun ini bagaimana penyakit, salah satunya penyakit global cancer, kanker, ya, akan bertumbuh lebih dari 75% untuk beberapa tahun ke depan dan mulai dari sekarang. We have earthquakes. Kita lihat
Baru-baru ini aja terjadi bencana alam di Taiwan. This is just a few days ago as well. Ya, ini gempa bumi yang terjadi di Taiwan, terjadi beberapa hari lalu. But the Bible says all these are the beginning of sorrows. Dan Alkitab katakan bahwa semuanya ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. In other words, it's going to get worse. Dengan kata lain, karena ini permulaan, itu akan terjadi lebih buruk lagi. But of that day, the coming of the Lord, and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Ya, tetapi sama seperti kedatangan anak Allah di dalam Matius 24 ayat 36-37, tetapi tentang hari kedatangannya dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. So we don't know when exactly Jesus will come, but we will know it's very, very close. Kita tidak akan mengetahui kapan Tuhan Yesus datang, tapi kita akan mengetahui kedatangannya. The Bible tells us here in Matthew that as it were in the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. Ya, sebab di Alkitab dikatakan sama seperti di Matius bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. The Bible tells us they will be eating and drinking, marrying and given in marriage. Alkitab juga menceritakan bahwa akan terjadi makan dan minum, kawin dan mengawinkan. I don't know over there in Indonesia, but in this part of the world, this is a very popular doctrine, the rapture. Saya tidak mengetahui bagaimana di Indonesia, tetapi di beberapa bagian dunia, banyak orang yang percaya mengenai pengangkatan, ya, the rapture. You see, for the world, the coming of Christ will be as a thief. Ya, jadi untuk dunia, kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti maling yang datang di tengah malam. But for us, it should not be so. Tetapi untuk kita umat percaya bukan seperti itu. So, for those who are not waiting, Jesus gives this parable. Untuk orang-orang yang tidak mau menunggu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan sebagai berikut. But people have changed the meaning of this parable. Tetapi banyak orang merubah makna dari perumpamaan ini. So the Bible says here, then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. The question is, where? Where will they be taken? What does it mean, taken and left? Jadi pada waktu itu, menurut perumpamaan, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini kemana yang dibawa ini? Now, in the book of Luke helps us to understand it a little bit better. Di buku Lukas kita akan memahaminya lebih baik lagi. Jesus is saying the same thing here, but Luke records a question that the disciples asked. They answered and said unto him, "Where, Lord? Where will the people be taken?" Di sini di Lukas lebih jelas bagaimana murid-murid bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan, di mana mereka akan dibawa dan ditinggalkan. And what did Jesus answer? And he said unto them, "Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together." Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Katanya kepada murid-muridnya, kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar.
And so, where are the eagles? Where are the vultures? Where dead flesh are. Di mana burung-burung nasar itu? And so, where are the ones that are taken are not taken to heaven, like many believe. Jadi orang yang diambil bukan dibawa ke surga seperti banyak orang-orang Kristen di dunia ini yang percaya. When the Lord comes, we don't want to be taken in this sense. Ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak ingin seperti orang yang diambil ini. To be taken here means to die, to perish. Di sini yang dimaksudkan diambil adalah mati. But we want to be left. We want to be alive. Tetapi kita ingin untuk ditinggalkan. Kita ingin tetap hidup. As in the days of Noah. Sama seperti pada zaman Nuh. People were not worrying about the signs of the times. Banyak orang tidak khawatir dengan tanda-tanda zaman. They were not worrying about the moral condition of the world. Mereka tidak khawatir mengenai moral yang terjadi akhir-akhir ini, moral yang menurun. And they're like the scoffers who will say, earthquakes, pestilence, disease, it has always been, it will always be. Mereka akan seperti sama orang pecundang yang lain yang mereka katakan bahwa bencana alam, gempa bumi, itu udah hal yang biasa. Kelaparan juga udah hal yang biasa terjadi. So when we see the perilous condition of society, jadi ketika kita melihat keadaan yang sukar di lingkungan kita, people are cruel, they're devilish, they're not obedient to parents, they're lovers of pleasures and all of these things. Banyak orang akan menjadi jahat kepada sesama, penuduh, kemudian mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang dan sebagainya. And even though there are all of these wars and COVID and earthquakes and these things, they don't care. They just go on with life in their pleasures and in their sins. Sama seperti yang lalu terjadi COVID, kemudian ada peperangan dan berbagai macam hal yang lain-lainnya. Mereka hidupnya biasa aja, tidak berubah. Jadi mereka menganggap hal itu udah biasa. Then we know that Jesus' coming is very near. Dari situlah kita sudah melihat ini menjadi satu tanda bahwa Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. So what is the solution for us that Jesus will not appear to us as a thief in the night? Apa solusinya bagi kita supaya kita mengetahui bahwa Yesus nanti datang bukan seperti maling tengah malam? And the solution we find in Revelation 16 and verse 15. Jawabannya ada dalam Wahyu 16 ayat 15. Jesus says, "Behold, I come as a thief." Lihatlah. Okay. Sorry. Go on, Pastor. Okay. It says, "Behold, I come as a thief." That is for those who are not waiting, for the sinners. Yesus katakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ini kepada orang-orang yang tidak menunggu. And there are two things we need to do. It says, "Blessed is he that watch it and keep it his garment, lest he walk naked and they see his shame." Ya, jadi ada dua hal yang disebutkan di sini ya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. So what do we have to watch? Apa yang harus kita perhatikan? We watch the signs, the earthquakes, the pestilences, and all of these things. Jadi kita perhatikan tanda-tanda akhir zaman, gempa bumi, kelaparan, peperangan, dan sebagainya yang terjadi di sekeliling kita.
We watch the deplorable moral condition of society. These are the things that we watch. Kita akan perhatikan bagaimana moral di lingkungan masyarakat yang semakin menurun. But we keep our garments. What does it mean to keep our garments? Tetapi kita akan memperhatikan jubah kita, pakaian kita. Apa artinya memperhatikan jubah kita, pakaian kita? Garments in the Bible stands for character or righteousness. Garment atau pakaian atau jubah menurut Alkitab itu adalah karakter kita. So we have to watch, we know the signs, and we prepare our characters. Jadi kita akan melihat tanda-tanda akhir zaman, tetapi tetap menjaga karakter kita. The Bible has given another sign that will happen in the world that should help us to prepare for Jesus' coming. Alkitab juga menjelaskan tanda lainnya lagi bagaimana supaya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. And as we read this part of Revelation 13, we can see that we are living right in this prophecy. Bagaimana kita akan membaca nanti Wahyu 13 ini, ayat 11 sampai 18, maka kita akan melihat bahwa kita berada tepat pada masa nubuatan ini. And so Brother Jansen, please read this for me, please. Here, Revelation 13, 11 to 18. Saya akan baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain, sesudah Roma berarti Amerika Serikat, keluar dari dalam bumi. Ini daerah yang jarang penduduknya. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Tanduk itu artinya kekuasaan, ya. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan, ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. And so we see that we are living in the fulfillment of this prophecy. Jadi kita lihat bahwa kita berada tepat pada masa penggenapan dari nubuatan ini. So how do we connect the signs of the times to this? Jadi bagaimana kita menghubungkan tanda-tanda akhir zaman dengan hal ini? I'd like to invite you to read the last 10 chapters of the Great Controversy, the book The Great Controversy. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bagian terakhir daripada buku Kemenangan Akhir.
In this book and the last chapters, we see that the pestilences and the earthquakes and the wars will lead the United States to pass these laws. Jadi, di buku Kemenangan Akhir pasal terakhir, kita akan mengetahui bagaimana bencana alam, kelaparan, dan sebagainya ini akan membuat Amerika Serikat akan mengeluarkan satu undang-undang. So when we see these things, we know that time is short. Jadi, bila mana kita mengetahui hal ini, maka kita tepat memahami bahwa tandanya sudah dekat. And things are starting to be put in place for this to happen. Jadi, hal-hal yang tadi kita baca, maka ini akan mulai berurutan terjadi. Listen to what the Spirit of Prophecy says, Testimonies for the Church, Volume 9, 232. Kita akan baca bagaimana buku Roh Nubuat dari Testimonies for the Church mengatakan di Testimonies for the Church 9. Okay, read it there, brother, please. Oke. Hukum hari Minggu akan datang, memaksa hati nurani akan dilakukan secara bertahap. Nasihatnya, menentang undang-undang hari Minggu hanya akan memperkuat penganiayaan terhadap para penganut agama yang setia, yang berusaha menegakkannya. Jangan beri mereka kesempatan untuk menyebut Anda pelanggar hukum. Jika mereka dibiarkan mengekang, orang-orang yang tidak takut akan Allah maupun manusia, pengekangan tersebut akan segera kehilangan hal yang baru bagi mereka. Dan mereka akan menyadari bahwa tidaklah konsisten dan tidak nyaman bagi mereka untuk bersikap tegas dalam menjalankan ibadah hari Minggu. Teruskanlah pekerjaan misionaris Anda dengan Alkitab di tangan Anda, dan musuh akan melihat bahwa ia telah memperburuk tujuannya sendiri. Seseorang tidak menerima tanda binatang itu karena ia menunjukkan bahwa ia menyadari kebijaksanaan menjaga perdamaian dengan menahan diri dari pekerjaan yang menimbulkan kebencian, sekaligus melakukan pekerjaan yang paling penting. Very good. So we know that in some countries, certain Sunday laws are already in place. Kita mengetahui ya, beberapa negara bagian sudah mulai terjadi undang-undang hari Minggu. Maybe the conscience is not being compelled as yet. Mungkin secara global, secara umum belum terjadi secara general. These things will come. Tetapi hal ini akan terjadi. And here in the testimonies, we have the counsel what we should do when these things come. Di sini di tulisan Roh Nubuat ini dijelaskan apa yang akan kita lakukan bila mana hal ini terjadi. We don't have to defy the laws. If it's not going against our conscience, we can do missionary work. Kita jangan menyerah terhadap keadaan bila mana hal ini terjadi. When these things begin, there is still time. Jesus is still interceding. We need to warn the world. Bila mana hal ini terjadi, Tuhan Yesus akan membantu kita. We can't just see these things that are happening and then run away and not do anything. We still have a work to do. Kita bukan hanya lihat hal ini terjadi dan berlari, tidak. Kita memiliki satu pekerjaan yang harus kita lakukan. Okay, so we don't have to read this, but this is another quotation from volume 9 that says, when we visit people and do Bible studies on Sunday, those people will have nothing to say against us. Jadi ini kutipan berikutnya dari buku Roh Nubuat, Testimonies for the Church, halaman 9, jilid 9.
bahwa bila mana kita melakukan Bible study pada hari Minggu, banyak orang tidak akan bertentangan dengan kita. So we have a work to do even when the Sunday laws come. Jadi kita punya banyak pekerjaan, The bahkan Sunday can be used for ketika carrying work that will accomplish much for the disebutkan Lord. bahwa hari Minggu dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai You see, it is yang not akan wrong menghasilkan. to do mission work or even have a church service on Sunday. Jadi It's tidak not a sin. berdosa, tidak salah untuk melakukan pekerjaan Tuhan pada hari Minggu. What would be a sin is to desecrate the Sabbath and honor Sunday as the Sabbath. That would be a sin. Yang menjadi dosa adalah kita menyingkirkan hari Sabtu, hari Sabat, tetapi memelihara hari Minggu, menguduskan hari Minggu. Tidak. Ellen White says we can even hold religious services on Sunday. We can speak on temperance. We can have health lectures. There's a lot that we can do on Sunday. Ellen White katakan banyak hal yang kita lakukan pada hari Minggu. Kita bisa berkhotbah pada hari Minggu, melayani mereka pada hari Minggu, bernyanyi, dan mengabarkan kebenaran. So I see these quotations as promises. Saya lihat kutipan ini sebagai suatu janji. God will protect his people. Bahwa Tuhan akan melindungi umat-umatnya. And even though Satan will try to destroy them, God will have a work for them to do. Bahkan setan akan berusaha untuk menghancurkan mereka, tetapi Tuhan tetap menggunakan mereka untuk melakukan pekerjaan. And even until the very end, as long as Jesus is in the most holy place, even when the Sunday law comes, this is when we need to do evangelism. Jadi, bahkan pada waktu Tuhan Yesus akan datang, ketika Sunday law atau undangan hari Minggu terjadi, Tuhan menyatakan bahwa ini hal-hal yang harus kita kerjakan. So let us remember, I'm just going to read the sentence there with the underlined part. It says, in the issue of the conflict, all Christendom will be divided into two great classes, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus, and those who worship the beast and his image and receive his mark. Jadi kita akan baca ini yang di highlight. Akan terjadi dua kelompok besar, ya. Dalam isu konflik ini, seluruh umat Kristen akan terbagi menjadi dua kelompok besar. Mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, dan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, serta menerima tandanya. We know that the third angel's message is righteousness by faith. Kita mengetahui pekabaran malaikat ketiga adalah pembenaran oleh iman. And the third angel's message is precisely this. It is to not worship the beast and his image. Dan pekabaran malaikat ketiga adalah ini, ya, jangan menyembah patung dan binatang itu. This takes us back to the warning of Jesus. Blessed is he that watcheth and keepeth his garment. Jadi ini membawa kita kembali kepada janji Tuhan. Terberkatilah orang yang memperhatikan jubahnya. To keep the righteousness of Christ, to keep the third angel's message. Untuk memelihara kebenaran firman Tuhan, memelihara jubah. So, if we watch and if we keep our garments, we will not be led to worship the beast and his image. Jadi, bila mana kita memperhatikan karakter kita dan memperhatikan tanda-tanda, maka kita tidak akan terbawa untuk menyembah patung binatang itu. It says here that as men then reject the institution which God has declared to be the sign of his authority and honor it in its stead, that which Rome has chosen as a token of her supremacy, they will thereby accept the sign of allegiance to Rome, the mark of the beast.
Disebutkan lagi di buku Kemenangan Akhir 449, ketika manusia kemudian menolak lembaga yang Allah nyatakan sebagai tanda otoritasnya, dan sebagai gantinya mereka menghormati lembaga yang telah dipilih Roma sebagai tanda supremasinya, maka mereka pun akan menerima tanda kesetiaan kepada Roma, tanda binatang. Dan baru setelah persoalan ini secara jelas disampaikan kepada masyarakat, dan mereka dihadapkan pada pilihan antara perintah Allah dan perintah manusia, barulah mereka yang terus melakukan pelanggaran akan menerima tanda binatang itu. So it says not until the issue is plainly set before the people. The question is, who is going to set it before them? Pertanyaannya, siapa yang akan mengatakan kepada mereka mengenai hal ini? We have to do that. Kita yang harus katakan itu kepada mereka. And this is why Jesus said in Matthew 24, these are the beginning of sorrows. Inilah yang seperti di Matius 24 katakan tadi, bahwa ini adalah tanda-tanda keadaan kesulitan itu, masa-masa sulit itu. So when we see destruction and pestilence and earthquakes, it's just a preparation for us to do a great work. Jadi bila mana kita memperhatikan tanda-tanda akhir zaman, gempa bumi, peperangan, dan sebagainya, bahwa ini adalah satu tanda bahwa kita memiliki satu pekerjaan besar. And the Bible calls this the loud cry of the third angel's message. Inilah yang disebutkan di Alkitab, suara nyaring pekabaran malaikat. Now there's a promise here in Revelation chapter 15 and verse 2. And I saw, as it were, a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast and over his image and over his mark and over the number of his name stand on the sea of glass, having the harps of God. Jadi di Wahyu 15 ayat 2, kita melihat lagi satu janji. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. So there is a reward for those who watch and keep their garments. There is a reward for those who give the loud cry. Jadi akan ada upah atau hadiah bagi orang yang mau melihat, berjaga, memperhatikan, dan melakukan pekerjaan pada seruan nyaring itu. And the victory over the beast, his image, his mark, and his number is not a military victory. It's not a battle. Jadi kemenangan itu bukan kemenangan secara militer, tetapi kemenangan oleh karena Tuhan Allah. It is a victory of the mind to be loyal and true to God. Ya, kemenangan atas pemikiran kita yang setia dan loyal kepada Tuhan Allah. So may the Lord help us to, as we see these things happening in our world, to prepare and to study and to prepare our characters, our garments, to stand in the last days. Jadi, sebagaimana banyak hal yang kita lihat tadi, yang terjadi pada akhir-akhir ini, ada gempa bumi, ada peperangan, ada kelaparan, bencana alam lainnya, marilah kita bersiap melihat tanda-tanda ini, dan bukan hanya berdiam diri, tetapi menjalankan satu perintah pada seruan nyaring untuk mengabarkan kebenaran itu supaya banyak orang bertobat. And so wherever we are, if we're in Indonesia, if we're in the Caribbean, anywhere we are, the issue will be similar and the job will be the same, right? Jadi dimanapun kita berada, di Indonesia, di Karibia, dimanapun, hal-hal itu akan terjadi sama, menyeluruh. Jadi tugasnya juga tetap sama.
Dan kita harus bersedia. May the Lord help us to study, to watch, and to be ready. Kiranya Tuhan boleh menuntun kita untuk lebih giat belajar dan mengabar sambil berdoa. Let us have a word of prayer. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Lord, we thank you for your word, your Bible. Bapa kami di surga, kami bersyukur berterima kasih atas firman Tuhan dari Alkitab firman-Mu. We thank you for the spirit of prophecy also. Kami juga bersyukur berterima kasih atas tulisan dari Roh Nubuat. And Lord, as we read the condition of the world in the last days, we realize that we are living in the last days. Bila mana kami membaca tanda-tanda akhir zaman, dan dari Alkitab tadi, kami menyadari bahwa kami berada tepat di tengah-tengah nubuatan itu sedang terjadi. Help us to watch, but more importantly, Lord, to keep our garments, to understand what it means to overcome. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu memperhatikan tanda-tanda zaman, terlebih untuk menjaga karakter kami, jubah kami, supaya tetap loyal kepada Tuhan. Help us every day to make decisions that will help us to make that great final decision to be loyal to you. Tolong kami, bantu kami untuk setiap hari membuat satu keputusan, setiap hari untuk loyal kepada Tuhan. I pray for the brethren in Indonesia. Saya berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Indonesia. That you may bless them and give them a wonderful experience. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati mereka masing-masing dan memberikan pengalaman kerohanian yang indah bagi kehidupan mereka. As they serve their local communities and the wider community in Indonesia through Zoom and through their mission work, may you bless them richly. Sebagaimana mereka melayani masyarakat di sekitar, demikian juga ke seluruh Indonesia melalui Zoom, biarlah Tuhan memberkati masing-masing mereka. And if we don't meet here on earth, may we meet one day in heaven. Walaupun kami nantinya tidak akan bertemu di dunia ini ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami akan bertemu satu sama lain nanti di surga. And Lord, we pray that you give us a wonderful rest of the Sabbath day and that you be with each one, the young and the old, as we do the various activities on your holy day. Bapa di surga, biarlah Tuhan memberikan kami hari Sabat yang indah, yang terberkati dalam pelayanan kami satu sama lain, dan itu menjadi satu kekuatan bagi kehidupan kami. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.